warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Alivia Sudandio dengan NIM 44323110006 dan rekan saya Priscilia Widya Saputri dengan NIM 44323110008. Kami dari jurusan Marketing Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, pendidikan, etik, dan anti korupsi. Perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Integritas pejabat publik adalah komitmen moral yang melibatkan pertimbangan keseimbangan terkait publik. Dalam tanggung jawab pelayanan publik, integritas pribadi menjadi dasar integritas publik dengan 2 modalitas utamanya, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Integritas tinggi sangat penting bagi pejabat politik karena dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap mereka. Pejabat publik yang berintegritas tinggi cenderung tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Kenapa sih korupsi itu bisa terjadi? Mengutip dari ceramah Firly Bahuri sebagai Ketua KPK bahwa korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki pemegang otoritas namun tidak dilandasi dengan integritas. Padahal integritas merupakan kunci penting yang mengendalikan sikap dan perilaku manusia. Pada posisi ini, integritas menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh setiap pejabat publik apabila kita ingin efektif dalam memberantas praktek korupsi. Contoh pejabat publik yang memiliki integritas tinggi agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Basuki Hadimuljono adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengikuti eksekutif briefing penguatan anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK. Ia juga memiliki 9 strategi pencegahan penyimpangan untuk pencegahan tindakan korupsi di lingkungan Kementerian PUPR. Nah, ada beberapa cara nih yang dapat dilakukan oleh pejabat publik untuk memiliki integritas tinggi agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Menjaga integritas diri. Pejabat publik harus memiliki integritas diri yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau godaan untuk melakukan tindakan korupsi. Menghindari konflik kepentingan. Pejabat publik harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas mereka dalam menjalankan tugas. Menerapkan kode etik. Pejabat publik harus mematuhi kode etik dan prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugas. Di sini ada beberapa manfaat yang didapat oleh pejabat publik yang memiliki integritas diri. Meningkatkan kredibilitas. Pejabat publik yang memiliki integritas tinggi dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan sistem politik. Meningkatkan pelayanan publik. Pejabat publik yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih fokus pada pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan. Pejabat publik yang memiliki integritas tinggi dapat meningkat kepercayaan dan kerjasama antar pemerintahan dan masyarakat. Korupsi dalam perspektif undang-undang. Korupsi dalam perspektif undang-undang di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum. Peraturan pemerintah juga turut mengatur tentang pendidikan anti korupsi yang harus diterapkan di semua jenjang pendidikan dalam undang-undang tersebut. Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jenis tindakan pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang antara lain suap menyuap, pemberian atau penerimaan suap untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik, penggelapan dalam jabatan, penggelapan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, gratifikasi, penerimaan hadiah atau janji yang diberikan kepada pejabat publik sebagai imbalan atas tindakan atau keputusan yang diambil. Undang-undang yang mengatur tentang suap menyuap di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini memuat hukuman pidana untuk keempat jenis tindakan pidana korupsi, termasuk suap menyuap. Dalam undang-undang ini, suap menyuap didefinisikan sebagai pemberian atau penerimaan suap untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Pelaku suap menyuap dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindakan pidana suap yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pelaku tindakan pidana suap. Undang-undang yang mengatur tentang penggelapan dalam jabatan. Undang-undang yang mengatur tentang penggelapan dalam jabatan adalah Pasal 374 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang penguasaannya pada barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pendapat upah atau pencarian untuk itu, maka akan diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Undang-undang yang mengatur tentang gratifikasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal yang mengatur tentang gratifikasi adalah Pasal 12B ayat 1 UU tersebut. Berikut adalah kutipan dari Pasal 12B ayat 1 UU tersebut. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap bila berkaitan dengan kedudukannya dan bertentangan dengan kewajibannya atau tugasnya. Contoh kasus yang terkait dengan ketiga tindakan tersebut. Kasus penggelapan dalam jabatan. Terdakwa kasus penggelapan barang impor elektronik menyuap hakim agar dirinya divonis lebih rendah atau sesuai dengan keinginannya. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai pengusaha impor barang elektronik untuk melakukan tindakan korupsi. Kasus suap menyuap. Suap menyuap terjadi ketika terdapat transaksi atau kesepakatan antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima suap. Contoh kasus suap menyuap adalah ketika seorang pengguna jasa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar urusannya lebih cepat, meskipun melanggar prosedur. Kasus gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan kedudukannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Contoh kasus gratifikasi adalah pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam kasus ini, penerimaan gratifikasi dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pada sektor pelayanan publik adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi dalam pelayanan publik. Yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi pada sektor pelayanan publik adalah yang pertama, mengadopsi teori pencegahan kejahatan seperti memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan publik yang rentan terhadap korupsi.
Yang kedua, ada menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara pelayanan publik. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggara pelayanan publik, seperti dengan mempublikasikan informasi mengenai prosedur dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dalam pengurusan perizinan. Yang kedua, meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti dengan memberikan pelatihan mengenai etika dan integritas kepada pegawai pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara pelayanan publik, seperti dengan melakukan audit internal dan eksternal terhadap penyelenggara pelayanan publik. Manfaat dari pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mahasiswa dalam mencegah korupsi. Mahasiswa memiliki peranan penting dalam pencegahan korupsi sebagai kontrol sosial dan agen perubahan dalam masyarakat. Ini ada beberapa contoh peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, peran sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat menjadi faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Mahasiswa juga dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem, termasuk tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Yang kedua, peran edukatif. Mahasiswa dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemukan pada pihak yang berwenang. Yang terakhir, peranan investigatif. Mahasiswa dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam melakukan peran-peran tersebut, mahasiswa harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Mahasiswa juga harus memiliki budaya dan mental anti korupsi dengan menghindari perilaku yang memicu konflik of interest. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak awal masuk perkuliahan. Saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peran edukatif. Mahasiswa dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya pencegahan korupsi.
Yang kedua, mendorong perubahan sosial. Mahasiswa dapat menjadi faktor pendorong dan pemberi semangat sekaligus memberikan contoh dalam menerapkan perilaku terpuji dengan menjadi agen perubahan. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan sosial, mengedukasi masyarakat, dan membentuk kesadaran akan pentingnya integritas, transparansi, mengawasi, dan memberikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak awal masuk perkuliahan. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki budaya dan mental anti korupsi dengan menghindari perilaku yang memicu konflik of interest. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas. Peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, ada mengedukasi masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita harus memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Mahasiswa dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, mulai dari lingkungan yang paling terdekat sampai nasional. Yang terakhir, menjadi garda terdepan dalam penanggulangan kasus korupsi. Nah, sebagai mahasiswa, kita dapat menjadi garda terdepan dalam penanggulangan kasus korupsi dengan membangun mental anti korupsi yang ada pada masyarakat, memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat, dan menjadi pengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.